punya semangat AN, tapi semangat inovasi untuk membangun ekonomi bangsa. Terima kasih. Mohon maaf saya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya adalah penyerahan kemasanan untuk tiga pembicara yang barusan telah menyampaikan lecture-nya. Kepada Ketua PIJ periode 2009-2010 dipersilakan memberikan. Oh gitu. Oh iya ya. Oh iya. Lalu pakai bajunya. Yang pertama-tama untuk yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Bapak Muhammad Lutfi. Yang kedua untuk pembicara nomor 2 yaitu Bapak Yudi Aziz dari Dewan Penasehat PPI Jepang. Dan yang terakhir untuk pembicara ketiga yaitu Bapak Dr. Muhammad Hussein Amrin, Wakil Ketua Satu Istek. Terima kasih. Agenda selanjutnya yaitu closing remark oleh Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi serta Pembina Istek yaitu Bapak Dr. Mulyanto. Untuk yang terhormat Bapak Mulyanto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan kesempatan yang berbahagia sekaligus penghargaan wabil khusus kepada Bapak Dubes kita, Bapak Lutfi. Saya bangga sekali ya, karena saya itu alumni TIT, Tokodai, tapi teman-teman saya lebih populernya Tokyo Tech ya, baru dengar saya juga itu. Kemudian saya juga pendiri ISTEK, pembina ISTEK, lalu ISTEK kok terus subur kelihatannya, senang sekali. Dan yang ketiga, saya sangat senang sekali kemarin saya baca Kompas di bagian cover bagian belakang. Kalau bagian depan itu headline, kalau cover bagian belakang bukanlah berita yang dibelakangkan, itu kan urutannya nomor 2 dari headline. Di sana tertulis para pejabat Jepang menyatakan bahwa Pak Dubes ini adalah dubes terkuat di dunia mungkin ya. Saya juga walaupun dari jarak jauh mengikuti juga jejak rekam karir beliau. Beliau adalah ketua Permias ya dulu waktu itu. Permias agak berbeda. Mohon maaf kalau saya agak sedikit keliru membandingkannya. Suasana Amerika itu agak beda dengan suasana Jepang. Jadi memimpin Permias itu jauh lebih sulit dibanding memimpin PPI. Suasananya makanya tidak heran kalau para intelektual dari Jepang ya, dari Amerika pulang ke cepat populer. Pak Anies Baswedan, Cak Nur, Pak Amin Rais dan sebagainya. Mereka lebih punya budaya seperti itu. Jadi ketika tadi ditawarkan untuk kapan saja masuk ke ruang Pak Dubes, saya sebagai mantan mahasiswa Jepang 6 tahun punya pengalaman beberapa kali dengan Dubes, saya ini baru pertama kali Dubes seperti itu. Jadi luar biasa. Bukan luar biasa, luar biasa. Jadi saya punya bayangan ini 2-3 tahun ke depan PPI, ISTEK dan lembaga-lembaga yang ada di Jepang ini saya punya keyakinan bukan saja tumbuh secara linear tapi secara eksponensial. Luar biasa. Selamat kepada teman-teman di Jepang yang memiliki pimpinan yang baru dan luar biasa ini. Baru saja saya dapat SMS dari Bapak Dr. Rudy Rumanto, alumni Jepang juga.
beliau mendampingi Pak Menteri Menkominfo Bradley Apek. Beliau menyampaikan informasi baru saja ditandatangani di hadapan puluhan wartawan dan televisi bahwa Menkominfo Bapak Fatul menandatangani perjanjian kerjasama dengan Ministry Internal Affairs and Communication Jepang. Ini adalah sebuah capaian yang luar biasa penting bagi kita, dan saya rasa ini adalah sudah barang tentu didorong oleh Bapak Dubes dan teman-teman yang ada di sini, sehingga proses penandatanganan ini yang diimpikan oleh kita sudah berhasil. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dalam closing remark ini saya ingin menyampaikan, jadi sebetulnya kita yang belajar di Jepang itu ya pantas beruntung ya. Saya pulang dari Jepang tahun 95, kemudian tahun 2004 diangkat menjadi staf ahli menteri bidang sistem informasi dan pengawasan di Kementerian Pertanian. 2 tahun kemudian saya diangkat menjadi inspektur jenderal di Kementerian Pertanian. 2 tahun setengah saya dipindah menjadi sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi. Kenapa? Saya melihat ternyata hal di Jepang itu berperan luar biasa di pemerintah. Saya ambil contoh, di Kementerian Ristek yang namanya Menristek itu di Jepang, yang namanya Kepala BPPT, lembaga penelitian terbesar di Indonesia, itu adalah alumni Jepang. Yang namanya Kepala LIPI itu adalah alumni Jepang. Sekretaris Menristek ke alumni Jepang, Deputi Menristek alumni Jepang, Ketua Ken alumni Jepang. Jadi Bapak Ibu sekalian, alumni Jepang itu luar biasa. Saya ingin mengutip apa yang sangat penting disampaikan Pak Dubes sebagai catatan saya. Teman-teman sekarang belajar di dalam lab-lab, speaking pabrik, berinteraksi dengan alat, ya, berinteraksi dengan dosen. Mungkin tanpa sadar ya, ini menjadi sebuah kebiasaan kita. Kadang-kadang juga kalau kita tidak berinteraksi dalam forum seperti ini, kita itu akan cenderung memakai kacamata kuda. Yang kita tahu hanya bidang kita saja. Yang kita tahu bahkan hanya disiplin kita saja. Di luar dari itu kita nggak ngerti. Kalau ilmu bablasan, lama-lama kita punya ego. Ilmu kita lah yang paling hebat, disiplin kita yang paling bagus. Awal-awal itu benar dalam memacu semangat kita untuk mendalami, menjadi orang-orang yang spesial. Namun jangan lupa untuk memberikan juga ruang di dalam diri kita bahwa spesialis-spesialis tadi harus dirakit menjadi satu. Kita harus pindah dari ruang-ruang lab menjadi ruang-ruang mimbar-mimbar akademik. Dari mimbar-mimbar akademik kita beralih ke tempat-tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Artinya adalah kita harus selalu merasa bahwa kita hidup bukan di satu sektor tertentu. Kita berada dalam sebuah sistem yang terbuka. Karena sangat benar sekali. Kalau suatu masa kita harus pindah dari lab ke pasar, dan kita pindah dari Jepang ke Indonesia. Sukses kita dalam kata makna inovasi adalah kalau hasil pengembangan sains dan teknologi berguna bagi masyarakat, laku dijual di pasar. Kalau dia berhenti sebatas desain, berhenti sebagai prototipe, maka dia menjadi dalam tanda kutip dia mubazir, tidak tuntas. Inovasi hanyalah menjadi inovasi kalau dia didesiminasi. Karena inovasi bisa dua unsur, bisa merupakan didorong oleh sains dan teknologi melalui research and development, namun juga bisa melalui dari yang terakhir ya, dari rekayasa organisasi, rekayasa pemasaran, itu akan mendorong inovasi. Inovasi adalah ide baru, gagasan baru yang diterapkan di dalam mekanisme pasar.
Karenanya beberapa waktu lalu ketika memberikan sambutan di dalam Hari Kebangkitan Teknologi, ada satu statement yang sangat menarik Bapak Wapres Budiono. Beliau menyatakan begini, saya memimpikan, kata beliau, teman-teman ekonom yang dalam tanda kutip menganut mazhab bideonomi dan teman-teman teknolog ilmuwan yang dalam tanda kutip menganut paham habibinomi sebenarnya bisa bertemu dalam satu titik, karena bahasa teknologi dan bahasa ekonomi bertemu pada satu titik yang disebut inovasi. Kalau sains teknologi berhenti di lab, berhenti pada desain, berhenti pada prototipe, dia tidak nyambung dengan ekonomi. Tetapi kalau sains teknologi berubah jadi produk inovasi, lalu akhirnya meningkatkan produktivitas, lalu akibatnya meningkatkan daya saing ekonomi, maka itulah sebuah jembatan antara ekonom dan teknologi. Inovasi adalah jembatan emas untuk kita bangsa Indonesia. Saya ingin lagi mengambil satu catatan penting. Kita harus bisa menggerakkan Indonesia ini ke arah masa depan yang lebih baik. Saya sangat kagum dengan gagasan Bapak SBY ya, bahwa untuk menggerakkan Indonesia ini, beliau mungkin mengambil ilham dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah kebangkitan pemuda di abad 20 meletakkan batu persatuan. Ketika Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Islamic Bond bertekad menyatakan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, maka selesai persatuan dalam makna politik. Namun persatuan dalam makna ekonomi, di mana rentang jarak antar Jakarta dan Papua sangat jauh, harga transportasi mahal, harga berbeda, disparitas berbeda, ekonomi berbeda. Makanya persoalan infrastruktur yang kita lemah di peringkat WR ya, ada ide yang beliau sampaikan adalah the Six Corridor. Beliau ingin membangun 6 koridor di Indonesia ini, menghubungkan Jawa dan Sumatera, Jawa dengan Madura, Bali, di Kalimantan dan Papua, sehingga Indonesia terhubung dalam sistem logistik nasional. Kalau ini terjadi, accessibility meningkat. Kalau akses terjadi, darah mengalir lancar, tidak stroke kita. Kalau darah kita mengalir dengan sangat bagus, dipompa oleh jantung, maka tumbuhlah sel-sel ya, diberi nutrisi dari darah itu, sehat, bergerak. Bagaimana agar ini berjalan dan bisa menarik investor? Mudah-mudahan tadi Pak Dubes sudah menyampaikan peluang-peluang Jepang dengan fluktuasi yen ini. Kita bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk besar, mempunyai skala ekonomi yang tinggi ya, nomor 16 kurang lebih sekitar gitu, 16-18 sedunia. Memang kalau ketika dibagi dengan populasi, GDP per kapita kita rendah, tapi pasar kita luas kan. Nah inilah yang menjadi daya saing kita ya, untuk berinteraksi dan bargaining power untuk kita berinteraksi dengan masyarakat internasional lain. Teman-teman sekalian, saya satu hal yang ingin saya sampaikan. Ketika teman-teman belajar di negeri maju, ya, ketika pulang, tidak sedikit teman-teman yang saya alami terkaget-kaget dengan kondisi Indonesia. Saya punya kawan, tamat doktor, jadi associate profesor di Jepang, lalu dia pergi ke Amerika, jadi associate profesor juga, kembali ke Indonesia, kaget. Dia tidak pernah menyangka ketika dia
baru mau jalan belok ke kanan, ada gang, lalu ada yang disebut kalau di